Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Piye kabare masih Mbak YouTube. Kali ini kita akan ngebahas tentang produk Bandai dari lini Deluxe Chogokin atau biasa kita dengar DX Chogokin dari serial Macross, serial yang top pada tahun 80-an awal, di mana film ini bercerita tentang pesawat tempur yang bisa menjadi robot, terus kemudian berperang melawan alien, something like that lah ya. Cuman gue dulu waktu kecil tidak terlalu banyak nonton filmnya, jadi tidak tahu hingga sampai saat ini pun bagaimana kelanjutan ceritanya gue nggak tahu. Ini adalah spesial edisi 40 tahun Macross yang dirilis tahun lalu 2022 bulan April dari pesawat VF-25 Messiah Valkyrie Worldwide Anniversary. Serial Macross sendiri bisa dibilang tidak terlalu banyak ya. Dari tahun 80-an hingga sekarang itu tercatat baru 4 serial yang diproduksi oleh Niue Studio dan Big West sebagai publishernya. Terus dibandingkan dengan Gundam yang sangat masif sekali serialnya, banyak banget, serial Macross ini tidak terlalu banyak lah ya. Tapi cukup unik karena di sini figurnya itu bisa berubah bentuk dari fighter, terus jadi Gerwalk, terus menjadi Batroid. Nah, Gerwalk dan Batroid itu nanti gue akan coba kasih penjelasannya, tinggal dibaca aja nanti ya. Dan karena gue termasuk awam, walaupun gue pernah nonton filmnya pada waktu kecil, gue sempat bingung ketika memilih figur dari Macross tersebut karena cukup banyak ya pesawat-pesawatnya, sehingga akhirnya gue melihat ada edisi yang seperti kita lihat sekarang ini, yang mana ini ternyata keluaran tahun 2022 di bulan April, yaitu dalam rangka memperingati Hari Macross yang ke-40. Nah, di situ gue pikir bagaimana kalau gue coba memasuki dunia figur besi Macross dari figur yang kita lihat sekarang ini. Nah, seperti apa figurnya? Ya, mudah-mudahan bisa kita lihat sama-sama dan kita pelajarin, kita kulik sama-sama. Dan ini adalah spesifikasi pesawat jika dalam dunia nyata. Dan ini isi kontennya sedikit ya, hanya stand base, pesawatnya, dan senjata. Dan ini ada yang berbeda dari manual Bandai pada umumnya. Kali ini di setiap tulisan Jepang ya, di bawahnya ada terjemahan bahasa Inggris. Iya. Gue belum pernah, karena selama ini kalau misalnya gue mengulik tentang Gundam atau Soul of Chogokin, semuanya bertuliskan aksara Jepang, tidak ada Inggrisnya sama sekali, kecuali di tempat-tempat tertentu yang berbahaya, riskan patah figurnya, biasanya baru ada tulisan berbahasa Inggris, peringatan-peringatannya. Tapi kali ini semuanya ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan ini pisau senjata, dan ini adalah pilot pesawatnya. Ya, bajunya kayak
pembalap motor cross ya. Dan ini senjatanya tidak ada detail yang istimewa ya, dibandingkan dengan beam rifle-nya Gundam. Biasanya banyak banget perintilan-perintilan atau decals yang dipasang di senjata. Oke, ini pesawatnya agak berat ya, karena memang mengandung besi di dalam badan pesawat ini. Oke, kita singkirin dulu blisternya. Dan kita lihat ada tulisan apa ini? WWM. Terus itu yang kecil-kecil. No step. Ya, tidak boleh berdiri di di sayap pesawatnya. Terus kemudian ada garis berwarna biru. Oke, ini nozzle pesawatnya. Dan ada angka 021. Dan ini ada diecast-nya sedikit. Ini tidak ada diecast di kaki. Ini semua plastik. Iya, ini semua plastik. Ini adalah diecast. Ini juga diecast kiri kanan. Tapi di bawahnya ini plastik semua. Oke, kalau gua sentuh-sentuh, diecast-nya sepertinya sedikit sekali yang ada di luar ya. Mungkin di dalam kerangka badannya seperti metal build, banyak mengandung diecast. Oke. Ini palka atau tempat roda. Oke, kita buka dulu. Iya, itu batang batang tempat rodanya itu adalah diecast dan harus dicongkel ya. Rodanya sendiri terbuat dari plastik dan bisa berputar. Oke. Kemudian di sebelah sini ada roda untuk bagian belakang pesawatnya. Sama seperti roda di depan tadi. Batangan dari penyangga rodanya adalah diecast. Dan rodanya juga bisa berputar. Yang ini juga harus dibuka. Dan ya, sama saja. Batangannya adalah diecast. Dan itu ada cantolan untuk kaitin untuk menarik rodanya keluar. Ya, bisa jalan ya. Bisa dijalankan. Berikut ini adalah kita coba buka kokpitnya. Dan nanti kita akan memasukkan mini pilot yang tadi, yang bajunya kayak pembalap motocross, itu kita taruh situ. Dan menurut manual, ini di belakang kursi pilotnya itu bisa dibuka. Dan dibuka seperti ini. Itu ada kursi second pilot atau co-pilot istilahnya. Cuman pilotnya hanya dikasih satu saja ya di kotak figure ya. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita coba masukkan pilotnya ke
pesawatnya. Ini pantatnya kita dudukkan di kursi pilotnya. Tidak ada pack atau penahan apapun, jadi hanya langsung saja taruh di situ, terus kemudian ditutup. Nah, ditekan di bagian situ tuh yang ada tanda merahnya, itu tempat pengait. Oke. Selanjutnya ini rudder bagian belakang, ada berlogo tengkorak dan tulang bersilangan. Gua nggak ngerti apa maksudnya ya. Ratchet joint ya, 1, 2 atau 1, 2, 3. Oh, 3 ya. 3 ratchet joint di pesawatnya, di sayap pesawatnya. Bisa kalian atur nanti bagaimana posisinya. Dan ini adalah apa ya, perisai kalau di buku manualnya. Ini kita tarik sehingga lepas dari badan pesawat utamanya. Dan pisau dari robot Macross ini bisa disimpan di dalam perisai ini. Caranya adalah dengan membuka tempat penyimpanannya. Nah, itu dia. Kita masukkan. Terus ditutup. Ya, dan ini kita bisa pasangkan kembali ke badan pesawat. Tapi ini ada yang harus kita buka ini supaya tidak nyangkut di pergelangan tangan yang ini. Ya, jadi supaya bisa dipasang kembali di ekor belakang dari pesawat VF-25 Messiah Valkyrie. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasangkan senjatanya ini di sini. Ya, itu ada di tengah-tengah, itu ada tempat join narokin handle senjatanya di antara kedua tangan. Caranya adalah dibuka dulu. Ya, seperti itu. Kemudian kita letakkan kembali. Ya, itu dia. Sudah terpasang. Setelah semua sudah onset, sayapnya kita pasang kembali ke bagian samping. Oke. Sirip bawahnya aman semuanya, dan inilah dia fighter mode dari pesawat VF-25, dan ini bisa dibuka sehingga kelihatan mesin dalam pesawat jetnya. Yang ini juga bisa dibuka. Ada semacam kayak turbin ya. Ini jangan hilang, bisa kita simpan saja. Oke, gue lebih suka posisi sayapnya itu seperti ini. Terus kemudian kita akan coba
foto-foto terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita akan coba pasangkan pesawatnya di atas stand base khusus ya. Stand base-nya sepertinya tidak seindah stand base dari Gundam Metal Build atau semua lini produk yang dibuat oleh Metal Build. Biasanya stand base-nya itu bagus-bagus ya. Tapi ini yang di DX Chogokin, it's so boring. Hanya warna hitam saja. Padahal kalau mau dikasih informasi sedikit di stand base-nya itu sangat menarik ya. Misalnya data-data pesawat atau data-data dari robotnya bisa dimasukkan ringkasannya dicetak di atas stand base. Oke, lanjut lagi kita pasangkan beberapa konektor yang akan menjadi penyangga dari pesawat VF-25 Messiah Valkyrie. Oke, sudah terbentuk stand base-nya. Sekarang kita coba pasangkan pesawatnya. Perlu diperhatikan, pada saat akan meletakkan pesawat ke atas stand base, sebaiknya roda dimasukkan ke dalam badan pesawat, karena kalau tidak dia akan menyebabkan nyangkut di stand base, jadi agak sulit untuk dipasangkan. Jadi sebaiknya direkomendasikan stand base-nya terpasang pada saat setelah roda dimasukkan. Oke, untuk memasang stand base, titik-titik ini, kiri kanan ini, ada 4 titik itu, disitulah penahan supaya pesawatnya tidak melorot ya, dan senjatanya dimasukkan ke bawah yang ada tampak kotak lubang di bawah penyangganya. Nah, itu ditaruh di situ. Terus kemudian ya, ini dia titik-titiknya. Kita tinggal taruh di situ. Kita tusuk, dan yang bagian belakang otomatis akan mengikuti. Dan beginilah VF-25 Messiah Valkyrie. Oke, saatnya kita akan coba sesi foto lagi. Oke, dari fighter mode, dari model pesawat begini, akan kita rubah menjadi Gearwalk. Gearwalk ini merupakan apa ya, kayak semacam hybrid. Aneh sih. Dimana pesawatnya jadi muncul kaki dan tangan
Jadi seolah-olah pesawat dalam seri Macross ini, kan pesawat kan takdirnya itu adalah terbang ya kan. Tapi di Macross pesawat ini bisa berjalan di darat, literally jalan di darat. Jadi seolah-olah dia bisa menjadi semacam artileri di darat seperti tank. Oke, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah membuka sayapnya, terus kemudian melipat sirip bawah, dimasukkan ke dalam samping kaki dari pesawat VF-25. Sayapnya dibuka, terus kemudian sirip bawahnya dilipat ke samping kaki dan ditutup oleh armor kaki samping. Berikutnya, yang bagian diecast ini kita artikulasikan ke bawah dan join di bagian situ ternyata adalah ratchet joint. Lakukan hal yang sama di kaki sebelahnya. Terus kemudian senjatanya jadi otomatis terlepas dari tangan. Ya, jadi begini. Ini bentuknya sangat lucu sebenarnya ya. Ini bisa dipanjangkan. Yang sebelah sini juga. Lalu armor dengkulnya kita majuin. Terus kemudian kaki sebelahnya juga kita bengkokkan ke depan. Lalu pergelangan kaki bawah bisa dipanjangkan. Nah, itu di dalam kaki. Tuh, kerangka yang pergelangan kaki itu diecast. Terus kemudian tumit kakinya kita renggangkan. Lalu pangkal paha yang atas ini bisa kita belokkan. Nah, begini kira-kira gearwalk. Ini armor samping ini bisa dibuka dan itu copot, tapi nggak usah khawatir. Itu memang dari konektornya ball joint, bisa segera dipasang tanpa hambatan berarti. Kemudian kita akan mengeluarkan tangan, tapi terlebih dahulu kita harus membongkar pangkal paha yang diecast ini, dilepaskan dari badan pesawatnya. Ya, terlepas sudah semuanya kiri kanannya. Lalu tangannya kita naikkan ke atas, yang sebelah sini juga. Lalu kemudian kita dorong bersama kerangka bahunya. Hati-hati ya, jadi jangan sampai terkena bagian badan dalam pesawat. Nah, ini kemudian
Ini adalah cantolan buat naruh senjatanya ya. Kita coba posisikan seperti ini. Terus kemudian ini pasak yang ini dimasukkan kembali ke sini. Pasak yang ini kita masukkan lagi ke situ. Jadi kita rapatkan kembali pangkal pahanya. Ya, sudah terpasang satu. Iya, terpasang juga. Kemudian senjata ini akan kita pasangkan ke tempat cantolannya. Lihat ya, itu ada konektor berbentuk huruf C. Itu dimasukkan di lubang yang ada di senjata ini. Tinggal kita taruh masing-masing lubang tersebut. Iya. Gampang kan? Langsung terpasang. Dan inilah dia Jailwalk mode. Ini kalau dilihat dari jauh agak sedikit pornografi tadi bentuknya ya. Ini juga kita coba rapikan dulu tangannya. Dan tangannya ini bisa di-extend juga sehingga bisa ditekuk lebih dalam ya, karena double joint jadinya. Dan ini perisainya beserta pisau komando. Oke, perisainya kita pasang di sini. Itu ada pasak di perisai, kita taruh di sini, di situ ya. Tinggal ngikutin bentuk dari pasaknya. Sudah terpasang. Can you imagine? Perisainya itu kecil banget, cuman segitu. Sementara badannya itu cukup besar. Bagaimana caranya dia melindungi dirinya dari tembakan musuh? Tapi ya sudahlah ya, nggak usah terlalu kita pikirin ya. Dan ini jarinya, jari robotnya bisa diartikulasikan. Tapi kalau kalian malas untuk memasang pakai jari yang bisa diartikulasikan, bisa dipasangkan di tangan yang sudah dibentuk ya, sama seperti Gundam Metal Build. Nah ini kalau ditarik ganggang handle-nya itu akan membuka kunci sehingga senjatanya bisa di-extend. Dan nah kalau ditekan dia akan terkunci. Kalau ingin mengembalikan ke dalam bentuk semula, itu harus dibuka kuncinya baru bisa terbentuk, bisa dibentuk kembali seperti bentuk awal. Nah untuk tangan kiri gue coba tetap pakai jari yang bisa diartikulasikan. Nih ya, gue kasih lihat betapa susahnya memasangkan senjata dengan jari yang bisa diartikulasikan. Oke, pisaunya jatuh. Terlebih ini lo di belakang kamera. Nah, ya bisa. Iya bisa. Seperti inilah jadinya. Kita coba rapikan sayap-sayap dari pesawatnya. Dan inilah dia photo session.
Oke, berikutnya kita akan coba cantolin pesawatnya ini ke stand base. Otomatis karena bentuk robotnya sudah berubah menjadi bentuk Gerwalk, stand base-nya juga berubah. Dan ada penyangga khusus untuk bentuk dari Gerwalk mode ini. Oke. Prinsipnya sama seperti pada saat mode fighter. Empat titik di badan pesawatnya tinggal dicolokin ke pasak stand base, kemudian kita dirikan. Ya, inilah dia Gerwalk mode di atas stand base. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan mencoba merubah dari bentuk Gerwalk ini menjadi Batroid. Pertama kita membuka palka tempat roda depan pesawatnya. Lalu kemudian kita tekuk hidung dari pesawatnya, dimasukkan ke dalam palka tempat roda pesawat. Jadi seperti ini kalau dari samping. Step berikutnya adalah membuka pasak yang ada di pangkal paha. Kita copot, kita lepaskan dari badan pesawat. Lalu kemudian kita coba luruskan kaki ayam. Iya, karena bentuknya kayak kaki ayam pada saat Gerwalk mode. Ya, semua yang di-extend tadi kita rapatkan kembali. Terus kemudian kaki dari VF25 kita luruskan. Ya, seperti ini. Lalu kemudian tangannya kita luruskan juga. Setelah itu tempat cantolan senjata kita bentuk seperti ini. Dan di belakang kokpit, nah kita belah seperti ini. Kemudian yang di dekat sayap pesawat kita tekuk ke belakang. Nah, ini dari bawah. Ini yang gua tunjuk ini, dari jari telunjuk ini, kalau gua tekan terus sliding ke belakang. Nih kayak gini. Nih, gue contohin lagi ya tadi. Ini akan memunculkan kepalanya. Lalu kepalanya kita putar ke depan. Terus kemudian antenanya kita coba rapikan. Step berikutnya adalah memasang atau memasukkan tempat corong pesawatnya yang di depan itu ke bawah dada atas.
sampai klik ya, sampai terpasang di dada atas. Didorong aja pelan-pelan. Oke, sepertinya sudah terpasang pada tempatnya. Selanjutnya bagian belakang sayapnya kita turunkan. Sayapnya kita lipat. Demikian juga rudder. Kemudian ini armor bahu ini kalau kita turunkan ke belakang itu akan membuat dada atasnya jadi terlihat lebih turun ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kakinya. Nah, ini ada pasak yang harus kita pasangkan ke lubang. Ada 2 titik tadi, kiri kanan nih. Tinggal dimasukin aja. Oke. Kita rapikan. Dan harus gua akui bahwa tidak terlalu seret ya kakinya. Bahkan cenderung loose. Ya, seperti ini Batroidnya. Ya, ini joinnya berbentuk bola yang di sini ya. Dan ini juga yang di sini berbentuk bola. Dan itu tidak terlalu kuat ya. Nih, lihat. Malah letoy. Tuh, padahal kakinya cukup berat karena konten diecast-nya ada lumayan banyak di bagian kaki, meski itu adanya di dalam armornya ya, di dalam kakinya. Walaupun tidak terlalu tight ya joinnya, tapi dia cukup stabil pada saat diposekan, jadi tidak menyebabkan kehilangan keseimbangan dari robotnya. Dan kalau kita lihat ball joint metal yang ada di bahu kanan masih cukup seret ya, lebih seret malah ketimbang yang di pangkal paha. Ya, untuk figur harga jutaan begini sih sangat disayangkan sekali ya. Kenapa join di pangkal pahanya tidak terlalu kuat gitu. Oke, kita pasangkan konektor ini ya. Bentuk ini disamakan dengan yang ini. Lalu kita coba masukkan yang 2 pasak ini ke dalam 2 lubang yang ada di sini. Ini nantinya akan kita pasangkan ke atas stand base. Oke. Ya, seperti ini kira-kira kalau dipasangkan ke atas stand base. Lihat tuh. Lemes banget joinnya. Dan seperti tidak kuat gitu joinnya.
Oke, kita rapihin. Ini senjatanya kita pasang. Iya, jadinya seperti ini. Nah, menurut netizen, bahwa untuk memperbaiki ball joint di pangkal paha itu adalah tinggal membuka baut yang ada di belakang pangkal paha, kemudian kita kencangkan kembali. Itu katanya akan menyebabkan ball joint di pangkal paha tersebut akan kencang kembali. Apakah iya? Gue akan bikin video khusus bagaimana caranya membuat ball joint yang ada di pangkal paha pesawat Macross ini menjadi kencang kembali. Oke. Penilaian gue terhadap figure ini bisa dibilang mixed feeling ya, campur aduk. Satu sisi gue suka dengan warnanya, desainnya unik ya, warna biru, terus matanya yang berwarna hijau itu sangat senang gue sebenarnya. Tapi dengan menemukan ball joint yang ada di pangkal paha ini tidak terlalu kencang, tidak sekuat produk Metal Build, dia jadinya sedikit kecewa gue. Karena lu udah bayar 2 hingga 3 juta tapi lu terus kemudian mendapatkan figur dengan join yang tidak kuat gitu. Dan ini ternyata permasalahan ini tidak hanya ada di produk yang gue punya, tapi hampir semua produk VF25 Messiah Valkyrie Worldwide Anniversary ini mengalami hal loose joint hanya dalam waktu singkat ya. Ya, sekarang kembali lagi Anda yang menentukan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.